Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Reska Ramadhani. Bisa dipanggil Reska atau Dela. Saya dari UPI Kampus Sumedang dengan prodi PGSD Penjas kelas 3C dengan nomor NIM 2109855. Nah, saya di sini ingin membahas atau menjawab hasil ujian atau ujian UAS saya dengan mata kuliah pertumbuhan dan perkembangan motorik, fisik dan juga gerak manusia. Oke, baik. Jadi di UAS mata kuliah pertumbuhan dan perkembangan motorik ini ada 5 pertanyaan nih. Apa saja sih 5 pertanyaannya? Pertanyaan yang pertama, coba jelaskan apa kaitannya konsep pertumbuhan dan perkembangan dengan proses pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah. Nah, jawabannya itu pertumbuhan dan juga perkembangan terus berkelanjutan hingga sulit melihat batas-batas kapan tepatnya setiap aspek perkembangan terjadi gitu. Nah, perkembangan yang pada umumnya terjadi pada kenyataan orang dalam periode tertentu atau usia tertentu itu dicatat sebagai kecenderungan sifat perkembangan pada periode usia tertentu. Lalu ada perjalanan gitu, atau pada perjalanan usia anak itu mengalami, pasti kan setiap anak itu mengalami proses perkembangan dan juga pertumbuhan itu ya berbeda-beda gitu kan. Dan juga perkembangannya itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda juga gitu. Nah, contohnya itu membantu pembentukan otot dan juga tulang pada anak menjadi maksimal. Pada akhirnya hal ini dapat menunjang pertumbuhan si kecil gitu. Selanjutnya nomor 2. Coba jelaskan tentang perkembangan hidup sepanjang hayat. Jadi manusia adalah makhluk hidup yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu gitu. Mulai dari dalam kandungan, lahir, kemudian menjadi dewasa dan juga menjadi tua gitu. Nah, kemudian terjadi gitu perubahan dalam aspek-aspek. Nah, aspek-aspeknya itu apa? Ada aspek fisik, ada aspek motorik, pikiran, emosi, dan juga sosial gitu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwasannya perubahan itu dari waktu ke waktu, dari dalam kandungan, lahir, menjadi dewasa, dan juga tua. Nah, ada masa-masa tertentu di perkembangan hidup sepanjang hayat ini gitu. Apa sih masa-masanya itu? Yang pertama itu ada masa sebelum lahir atau prenatal period, yang dimana masa ini itu sel bapak dan ibu sampai lahir kira-kira itu 9 bulan 10 hari atau 280 hari. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada masa bayi baru lahir atau newborn, yang dimana masa ini itu dimulai dari sejak bayi lahir gitu sampai bayi berusia kira-kira 10 atau 15 hari. Dalam perkembangan manusia, masa ini tuh merupakan fase pemberhentian. Apa sih maksudnya? Maksudnya itu masa tidak terjadi pertumbuhan atau juga perkembangan. Oke, yang ketiga ada masa bayi atau babyhood. Nah, bayi merupakan manusia yang baru lahir sampai umur 24 bulan. Namun tidak ada batasan yang pasti gitu. Karena pada masa ini tuh manusia juga rentan terhadap kematian. Kematian bayi itu dibagi menjadi 2. Ada kematian neonatal, yaitu kematian di 27 hari pertama hidup, dan post neonatal setelah 27 hari gitu. Nah, masa ini tuh dimulai dari umur 2 minggu sampai umur 2 tahun. Lalu yang keempat ada balita. Balita ini merupakan salah satu periode usia manusia setelah bayi gitu.
atau sebelum anak awal. Nah, rentang usia balita ini dimulai dari 2 sampai dengan 5 tahun gitu. Atau bisa disebut juga sebagai usia prasekolah. Lalu yang kelima ada masa kanak-kanak awal. Nah, masa kanak-kanak awal ini berlangsung dari 2 sampai 6 tahun, yang dimana anak-anak ini mempelajari dasar-dasar perilaku sosialnya gitu. Lalu yang keenam ada masa kanak-kanak akhir, yang dimana usianya itu dari umur 6 tahun sampai 12 tahun gitu. Nah, masa anak sekolah ini masa intelektual, di mana anak-anak telah siap untuk mendapatkan pendidikan di sekolah dan juga perkembangannya berpusat pada aspek intelek. Nah, di mana anak-anak pada masa ini merasa siap untuk menerima tuntutan yang dapat ditimbul dari orang lain. Lalu yang ketujuh ada masa puber. Nah, masa puber ini dimulai dari umur 11 atau 12 sampai umur 15 atau 16 tahun. Nah, masa puber ini pastinya setiap anak memiliki masa puber, baik itu laki-laki maupun perempuan. Untuk masa puber di anak laki-laki itu di basah malam ataupun mimpi basah, sedangkan untuk masa puber perempuan itu masa pubernya itu haid untuk pertama kalinya gitu. Oke, selanjutnya ada masa dewasa awal. Nah, masa dewasa awal ini ada 3 periode. Yang pertama itu ada masa dewasa awal dari umur 21 sampai umur 40 tahun. Lalu ada masa dewasa pertengahan. Itu mulai dari umur 40 sampai umur 60 tahun. Dan terakhir ada masa dewasa akhir atau usia lanjut, yang dimana umurnya itu 60 sampai mati. Lalu ada masa dewasa madya. Ini berlangsung pada umur 40 sampai 60 tahun. Nah, masa dewasa madya ini merupakan periode yang ditakuti dilihat dari seluruh kehidupan manusia, karena masa dewasa madya ini masa transisi, yang dimana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan juga perilaku masa dewasanya dan memasuki suatu periode dalam kehidupan dengan ciri-ciri jasmani dan perilaku yang baru. Yang terakhir ada masa usia lanjut. Nah, masa ini itu masa periode penutup dalam rentang hidup seseorang gitu. Yang dimana masa ini itu dimulai dari umur 60 tahun sampai mati, yang ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan juga psikologis yang semakin menurun. Lalu ada pertanyaan nomor 3, yang dimana pertanyaan itu kenapa stunting sangat berbahaya bagi generasi mendatang? Karena stunting itu kan disebabkan oleh kurangnya nutrisi gitu sejak bayi atau dalam kandungan, dan masa awalnya itu setelah lahir, sehingga mengakibatkan masalah kesehatan sepanjang hayat gitu. Nah, dampak dari stunting ini kan juga mengakibatkan pastinya penurunan IQ, terus ada memperlambat perkembangan otak, terus rendahnya kemampuan belajar, terus resiko terserangnya penyakit kronis gitu, seperti contohnya itu kayak diabetes hingga obesitas gitu. Baik, lalu yang keempat ada apa yang akan dialami siswa jika siswa tersebut mengalami stunting. Nah, kita harus tahu lebih dahulu gitu kan, stunting itu apa gitu. Nah, di sini ada menurut WHO tahun 2015 menyatakan bahwasannya stunting adalah gangguan pertumbuhan dan juga perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan juga infeksi berulang. Nah, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Akan tetapi, apakah tinggi badan itu
dianggap stunting gitu. Kan tidak hanya tinggi badan saja yang bisa dinamakan stunting gitu. Adapun ciri-ciri dari stunting itu ada 5 gitu ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri stunting kan ada 5. Dimana yang 5 itu kayak terlihat lemah terus menerus gitu, terus kurang aktif gitu, terus tinggi badan juga, berat badannya itu lebih kecil dibandingkan anak seusianya gitu, rentan mengalami gangguan kesehatan dan juga mengalami gangguan tumbuh kembang gitu kan. Karena kan salah satu penyebab stunting ini kan karena defisiensi vitamin D pada bayi atau ibu pada saat hamil gitu, atau kekurangan vitamin D gitu, akan mempengaruhi otot dan juga tulang di mana perkembangan dan juga pertumbuhan si anaknya gitu. Lalu kan sebagian besar kondisi stunting ini tidak bisa gitu diperbaiki, tetap diperbaiki. Nah, salah satu yang tidak bisa diperbaiki itu badan gitu. Namun ada beberapa gitu kondisi seperti kehilangan berat badan dan juga produktivitas atau kurangnya produktivitas itu bisa gitu diperbaiki. Dengan apa gitu? Dengan pemberian asupan gizi yang memadai gitu. Lalu ada nomor yang terakhir, nomor 5. Jika kalian menjadi guru di kemudian hari, apa yang akan Anda lakukan terkait konsep DAP atau Developmentally Appropriate Parenting dalam proses pembelajaran? Seperti yang saya ketahui bahwasannya konsep DAP ini konsep yang dimana pembelajarannya itu menyenangkan, terus aktif, interaktif gitu kan. Nah, konsep yang saya akan kasih atau pembelajari kepada siswa, mungkin saya akan menciptakan gitu lingkungan belajar yang dapat membuat anak itu asyik ataupun menyenangkan dalam pengalaman belajar gitu. Sebagai salah satu contoh itu kayak games gitu, yang dimana kan games ini merupakan kegiatan yang menyenangkan gitu kan. Jadi akan melibatkan seluruh aspek dari fisik, emosi, sosial, dan juga kognitif pada anak. Atau bisa juga dengan memberikan mata pelajaran dengan melibatkan pengalaman konkret gitu, terutama dalam pemecahan masalah. Karena proses belajar yang paling efektif itu bukan ceramah. Karena kan anak-anak itu kan butuh untuk bermain ataupun berada di lingkungan luar gitu kan. Karena anak-anak itu kan hiperaktif gitu kan. Tidak hanya ceramah saja gitu, karena itu akan menimbulkan kebosanan di diri anaknya gitu. Tetapi dengan memberikan pengalaman yang nyata juga gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila jawaban saya kurang memuaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.